bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita kadang mendengar atau bahkan mungkin kita juga melakukan sebagai orang tua, ketika anak kita rewel saat mengikuti perayaan Ekaristi atau mungkin sedang ada acara-acara, kita cenderung lalu menakut-nakuti anak kita. Kalau mungkin di gereja sedang nangis, cara menakuti anak kita bagaimana? Jangan nangis, nanti dimarahi suster, itu ya. Jangan nangis, nanti dimarahi prodiakon. Yang lebih parah lagi, jangan nangis, nanti dimarahi romo. Itu yang biasanya disampaikan. Sebetulnya dengan memberi nasihat macam itu, dengan menakut-nakuti macam itu, orang tua atau kita mau menanamkan gambaran seorang suster, gambaran seorang prodiakon, gambaran seorang imam kepada anak-anak kita, itu gambaran suster, prodiakon, atau imam yang macam apa. Karena lalu kalau ketemu suster, itu suster yang pemarah. Itu adalah prodiakon yang gaweane nesu. Itu romo yang juga akan marah kalau saya berbuat salah. Kalau Bapak Ibu pengen ngerti Bapak Ibu itu seperti apa, gambarannya itu ada dalam diri anak-anak, anak-anaknya Bapak Ibu, dan juga bisa jadi anaknya orang lain. Ketika kita bertanya pada anak-anak, bapakmu seperti apa? Kalau anak itu menjawab, bapakku itu galak.
Lah ibuku itu malas, misalnya lo ya. Kalau yang ada di sini tidak ada yang malas, semuanya rajin. Itu berarti gambaran yang terekam di dalam diri anak-anak kita berkaitan dengan pribadi kita, pribadi orang tuanya. Demikian juga dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Gambaran mengenai Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bacaan pertama digambarkan jelas sekali dalam 2 Tawarik. Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena Tuhan sayang kepada umatnya. Umat Israel ini umat yang tegar tengkuk, tetapi Allah tetap sayang kepada umatnya. Namun nanti akhirnya mereka akan dibuang nantinya, karena tegar tengkuk terus. Demikian juga bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, juga menggambarkan pribadi Yesus Kristus, Allah Putra, soal keselamatan. Keselamatan itu adalah buah dari kasih karunia. Keselamatan bukanlah hasil pekerjaanmu, keselamatan bukanlah hasil usahamu, tetapi keselamatan adalah karunia Allah. Karunia Allah macam apa? Karunia Allah yang lalu dijawab dalam bacaan Injil, seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia yang ditinggikan. Ditinggikan di mana? Ditinggikan di atas kayu salib. Ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, setiap kali orang yang dipatok ular beludak melihat ular tedung yang dipasang, yang ditinggikan oleh Musa, orang itu menjadi hidup, tidak mati. Lalu kalau kita orang beriman, anak manusia yang ditinggikan, berarti Yesus yang telah mati supaya kita memperoleh kehidupan. Itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan penyayang. Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang telah ditinggikan di atas kayu salib supaya kita memperoleh keselamatan. Maka Yohanes dalam bacaan Injil sangat jelas ia menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah loh, Allah itu kan mengasihi kita, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini inti dari seluruh Injil Yohanes. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Lalu dikatakan jelas sekali, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum, ya kan? Melainkan untuk menyelamatkannya. Ini adalah gambaran Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maka pesan yang pertama dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini jelas, kita diajak untuk bersuka cita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang dalam hidup, untuk hidup kita ini. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ia mengutus putra tunggalnya supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan dia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkannya. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua apa? Pesan yang kedua jelas, kita sebagai pengikutnya diajak untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih sayang itu kepada orang lain.
Kita diajak untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan pengampunan kepada orang lain, bukan wajah Allah yang menghukum, bukan wajah Allah yang mengadili seperti hakim, tapi wajah Allah yang penuh dengan belas kasihan, wajah Allah yang penuh dengan cinta kasih, wajah Allah yang penuh dengan kerahiman dan pengampunan. Sudahkah kita menghadirkan wajah Allah seperti dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini? Menjadi bahan permenungan bagi kita semua. Tetapi kalau pengen tahu siapakah Bapak dan Ibu, saya akan bertanya kepada anak-anak Anda semua nanti setelah Ekaristi. Bapakmu seperti apa, Dek? Bapak saya itu Romo, rajin. Wah, ini luar biasa. Ibumu gimana, Dek? Ibu saya itu kalau masak enak. Wah, berarti ibu yang memperhatikan keluarganya. Tetapi kalau sebaliknya, tidak akan saya ceritakan kepada Anda. Coba nanti tanya ya, Bapak Ibu, yang keluar langsung, bukan dipikir-pikir. Kalau saya tanya pada orang tua, Bapak Ibu, setiap kali saya kunjungan ke paroki-paroki di Kepulauan Yogyakarta ini, Yogyakarta Timur ini, Bapak Ibu, Romo A bagaimana? Bla 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 bla. Yang diomongkan pertama kali itu yang benar. Romo A itu rajin kunjungan, rajin misa, macam-macam, itu yang benar. Kalau Bapak Ibu, Romo A seperti apa? Senyum, 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 senyum. Mikir itu berarti ngarang. Ngarang itu. Kalau sudah ngarang, biasanya yang disampaikan hanya pencitraan. Kalau anak-anak kita ditanya dan anak-anak kita mulai berpikir, bapakku seperti apa ya? Kok ngantek ora kenal? Wah, ini menjadi tanda tanya besar. Kenal tidak, dekat atau tidak bapaknya pada anaknya. Ibuku seperti apa? Langsung menjawab, itu sebetulnya yang orisinil, yang asli. Semoga kita semua menjadi sakramen ya, yang menjadi tanda menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasihan, wajah Allah yang penuh dengan kasih, wajah Allah yang penuh dengan pengampunan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,